Bab 756 Bos. Pria parubaya ini adalah manajer departemen pakaian, Wu Dafu. Paman. Jin Haiyang segera berlari dan meraih tangan Wu Dafu. Ia berbalik dan berkata kepada semua orang, semuanya, izinkan aku memperkenalkannya kepada kalian, ini pamanku, ia bertanggung jawab atas seluruh departemen pakaian di toko. Mereka semua datang dan menyapa Wu Dafu, yang mengangguk dan berkata, kalian semua adalah teman sekelas Haiyang, kalian dipersilakan datang ke sini untuk berbelanja. Jin Haiyang berkata, Paman, semua orang sudah memilih sesuatu, tolong beri mereka diskon. Wu Dafu berkata, karena kamu mengatakannya, kalian semua akan mendapatkan diskon 20%. Terima kasih, Paman, kata Jin Haiyang sambil tersenyum lebar. Mendapatkan diskon 20% di gedung perdagangan surga bumi jelas merupakan sesuatu yang layak dibanggakan. Dia menoleh ke yang lain dan berkata, semuanya, ikut aku untuk membayar tagihan. Tunggu sebentar. Qin Haodong menghentikan Jin Haiyang dan berkata kepada Wu Dafu, Manajer Wu, saya punya pertanyaan, apakah produk yang kami beri diskon 20% itu asli? Wajah Wu Dafu menjadi gelap. Dia merasa teman sekelas Jin Haiyang ini terlalu bodoh, tetapi dia masih berkata dengan sabar, jangan khawatir, anak muda. Meskipun aku memberimu diskon 20%, barang-barang di toko itu benar-benar asli. Setelah itu, dia berkata kepada kasir, Xiao Wang, orang-orang ini adalah teman sekelas keponakanku, beri mereka diskon 20% untuk tagihan. Kasir berkata, ya, Manajer Wu. Su Jiajia sudah memilih barang-barang dan hendak membayar. Qin Haodong menariknya dan menoleh ke Wu Dafu, berkata, Manajer Wu, saya sudah lama mendengar bahwa barang-barang di gedung perdagangan langit dan bumi tidak dapat didiskon, bukankah ilegal bagi Anda untuk melakukannya? Mendengar ini, Wu Dafu langsung marah. Dia berkata dengan marah kepada Jin Haiyang, Haiyang, ada apa dengan teman sekelasmu, apakah ada yang salah dengan otaknya, aku memberinya diskon, mengapa dia punya banyak pertanyaan? Jin Haiyang tidak senang. Dia berkata kepada Qin Haodong, apakah kamu mencoba membuat masalah, apakah kamu tidak ingin kami mendapatkan diskon? Qin Haodong berkata dengan enteng, memberikan diskon kepada teman sekelas kita adalah hal yang baik, tapi aku tidak ingin kamu menggunakan uangku untuk memberikan diskon kepada semua orang. Gedung perdagangan langit dan bumi adalah industrinya. Perilaku Wu Dafu dan Jin Haiyang tidak berbeda dengan mencuri uangnya. Dengan kata lain, mereka menggunakan uangnya untuk membantu orang lain. Namun, Jin Haiyang tidak tahu hal itu. Setelah mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa hubungannya pusat perbelanjaan ini denganmu? Jangan bilang ini pusat perbelanjaanmu. Qin Haodong berkata, kau benar, ini milikku. Jin Haiyang berkata, kau hanya membual, bukan, tahukah kau berapa nilai gedung perdagangan langit dan bumi ini, itu milikmu, teruslah bermimpi. Qin Haodong mengabaikannya. Ia menoleh ke Wu Dafu dan berkata, ini melanggar peraturan toko, dan kita bahkan bisa menyebutnya ilegal, apa kau tidak tahu itu? Kali ini, Wu Dafu benar-benar marah. Dia membentak Jin Haiyang, apakah dia gila? Mengapa kamu membawa orang seperti ini ke sini? Jin Haiyang berkata, Paman, dia bukan teman sekelasku, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, jangan khawatirkan aku. Mendengar bahwa dia bukan teman sekelas Jin Haiyang, Wu Dafu segera melambaikan tangannya dan memanggil beberapa petugas keamanan. Dia menunjuk Qin Haodong dan berteriak, orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Usir dia. Beberapa petugas keamanan maju dan hendak mengambil tindakan. Pada saat itu, seseorang di samping mereka berteriak, berhenti. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria setengah baya bertubuh pendek dan gemuk berlari mendekat. Dia adalah Sun Rong, manajer umum gedung perdagangan langit dan bumi. Wajah Wu Dafu awalnya penuh dengan kemarahan, tetapi ketika dia melihat Sun Rong, dia segera mengubah ekspresinya dan memasang wajah menyanjung. Manajer Sun, mengapa Anda ada di sini? Secara umum, Sun Rong bertanggung jawab atas seluruh pusat perbelanjaan, dan dia sangat sibuk. Dia jarang datang ke bagian pakaian. Namun Sun Rong bahkan tidak melihatnya. Ia memarahi para penjaga keamanan. Apa kalian gila? Beraninya kalian memprovokasi bos kalian. Awalnya dia hanya ingin memarahi para petugas keamanan, tetapi di telinga Wu Dafu, perkataan itu bagaikan guntur yang menggelegar, nyaris membuat jiwanya ketakutan. Baru-baru ini, dia mendengar bahwa pemilik mal telah berubah, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah pemuda di depannya. Memikirkan apa yang baru saja dia lakukan, kakinya menjadi lemas dan dia hampir mengompol. Jin Haiyang juga benar-benar tercengang. Dia baru saja menertawakan Qin Haodong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong benar-benar bos di sini. Dia adalah bos Hotel Taoti, dan dia adalah bos perusahaan hiburan Dongsheng. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menjadi bos mal. Su Jiajia dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu siapa pacar Su Hui.
Mungkinkah dia anak dari keluarga besar? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Hotel Taoti, perusahaan hiburan Dongsheng, dan gedung perdagangan langit dan bumi ini, saya khawatir total asetnya tidak kurang dari 10 miliar yuan. Sun Rong tidak peduli dengan hal lain. Setelah memarahi petugas keamanan, dia berlari ke Qin Haodong dengan wajah menyanjung dan berkata, "Bos, apakah Anda punya instruksi?" Qin Haodong berkata dengan ringan, "Manajer Sun, izinkan saya bertanya, apakah ada aturan diskon 20% di mal kami?" Sun Rong berkata, "Tidak, pusat perbelanjaan kami sesuai dengan aturan, kami tidak menawarkan diskon untuk barang apapun." Lalu apakah manajer departemen berhak memberikan diskon 20%? Sun Rong berkata, "Bos, bahkan saya, manajer umum, tidak punya hak untuk memberikan diskon, apalagi manajer departemen." Qin Haodong menatap Wu Dafu dan berkata, "Tapi saya baru saja melihat manajer Wu memberikan diskon, dan dia bahkan meminta petugas keamanan untuk mengusir saya, apa yang terjadi?" Mendengar ini, keringat dingin mengucur di dahi Sun Rong. Hal semacam ini pernah terjadi di mal, dan itu dilakukan oleh bosnya secara langsung. Sebagai manajer umum, sulit baginya untuk bebas dari kesalahan. Jika dia tidak bisa mengatasinya dengan baik, dia takut akan dipecat. Dia berbalik dan berteriak pada Wu Dafu, "Wu Dafu, beraninya kau melanggar peraturan mal, pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu segera, lalu keluar dari sini." Wu Dafu berusia hampir 50 tahun dan baru saja mencapai posisi manajer departemen. Jika dia dipecat seperti ini, di usianya, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan. Dia tahu di mana letak masalahnya. Dia bergegas ke Qin Haodong dan berlutut di tanah. "Bos, saya mohon, saya salah kali ini, tolong beri saya kesempatan lagi, saya tidak akan berani melakukannya lagi." Seperti kata pepatah, orang miskin pasti punya sesuatu untuk dibenci. Qin Haodong tidak punya belas kasihan terhadap orang seperti itu, jadi dia melambaikan tangannya ke Sun Rong. Sun Rong segera berteriak kepada petugas keamanan di sebelahnya, "Cepat dan seret dia pergi. Jangan memengaruhi suasana hati bos." Melihat pamannya kehilangan pekerjaannya karena pengaruhnya, Jin Haiyang berkata kepada Qin Haodong dengan marah, "Qin Haodong, pamanku telah berlutut di hadapanmu, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Sebagai karyawanku, Wu Dafu mengambil uangku untuk sebuah bantuan secara pribadi, apakah aku bertindak keterlaluan dengan memecatnya?" Qin Haodong mencibir. "Karena kamu mengatakan itu, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa banyak yang bisa kulakukan." Dia berkata kepada Sun Rong, "Segera beritahu Departemen Investigasi Biro Keamanan Publik dan periksa rekening Departemen Pakaian." Konon katanya dia keponakan manajer Wu. Salah satu dari mereka adalah pemasok, dan satunya lagi pembeli. Tak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam bisnis mereka. Begitu Anda mengetahui adanya catatan kriminal, Anda harus segera melakukannya dengan cara yang adil dan tidak memihak, kami tidak akan pernah menoleransi hal itu. "Baiklah, bos, saya akan segera menelepon polisi." Agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab pengelolaannya, Sun Rong sangat aktif. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Kali ini, Jin Haiyang benar-benar tercengang. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Paruh kedua kehidupan mereka tidak akan menjadi masalah berdasarkan uang yang mereka hasilkan selama bertahun-tahun. Jika polisi turun tangan dan melakukan penyelidikan, kemungkinan besar mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. "Tuan Qin, saya salah, saya hanya mengatakan bahwa paman saya harus dipecat karena perilaku seperti ini. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, lupakan saja." Menghadapi permohonan Jin Haiyang, Qin Haodong mengabaikannya dan menoleh ke sisi lain. Dia tidak menghentikan Sun Rong untuk memanggil polisi. Jin Haiyang benar-benar panik. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa penjara itu begitu dekat dengannya. Dia segera menoleh untuk melihat Su Hui dan berkata, "Hui, kita sudah sekelas selama bertahun-tahun, bisakah kamu mengatakan sesuatu untukku, jangan panggil polisi, oke?" Bagaimanapun, Su Hui adalah seorang gadis. Dia tidak tahan dengan permohonan Jin Haiyang. Dia menarik lengan baju Qin Haodong dan berkata, "Haodong, bisakah kita mengubah cara menghadapi ini, bisakah kita tidak memanggil polisi?" Jin Haiyang segera berkata, ya, Tuan Qin, mari kita bicarakan. Selama Anda tidak memanggil polisi, semuanya akan mudah. Demi Su Hui, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Qin Haodong berkata kepada Sun Rong, "Jangan panggil polisi untuk saat ini, mintalah Departemen Keuangan perusahaan kita untuk bertanggung jawab memeriksa rekening Departemen Pakaian, defisit rekening harus ditambal oleh Jin Haiyang dan Wu Dafu, segera panggil polisi jika ada 1 sen yang hilang." Wajah Jin Haiyang pucat pasi. Selama beberapa tahun terakhir, dia dan Wu Dafu telah bekerja sama membuat akun palsu dan mereka telah berhasil mendapatkan banyak uang dari gedung perdagangan langit dan bumi. Uang itu tidak sedikit jumlahnya, dan mengembalikannya pasti akan sangat sulit.
Namun, dibandingkan dengan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, mengembalikan uang itu adalah pilihan terbaik. Jangan khawatir, Tuan Qin, saya akan pergi dan mengambil uangnya sekarang, saya pasti akan mengembalikannya semampu saya. Setelah itu, dia terlalu malu untuk tinggal di sana dan lari keluar mal dengan malu. Setelah Jin Haiyang pergi, teman sekelas lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal saat membeli pakaian. Meskipun semua orang tahu bahwa dialah yang memintanya, dan itu adalah hasil terbaik karena Qin Haodong tidak menjalankan tanggung jawabnya, semua orang merasa sedikit menyesal di dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka masih memiliki barang-barang yang telah mereka pilih di tangan mereka. Tampaknya tidak ada harapan untuk mendapatkan diskon 20%. Melihat emosi para siswa, Su Hui berbisik kepada Qin Haodong, "Haodong, mereka sudah memilih produknya, bisakah kamu memberikan diskon?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa memberi mereka diskon. Saya tidak terbiasa memberi diskon." Mendengar ini, teman-teman sekelas di sekitar menghela nafas. Sepertinya mereka hanya bisa meletakkan barang-barang mereka. Namun saat ini, Qin Haodong berkata, "Saya tidak pernah memberikan diskon untuk teman-teman saya, semua ini gratis, kalian semua adalah teman sekelas Su Hui, apapun yang kalian pilih, semuanya gratis, semuanya menjadi tanggung jawab saya." Wah, bagus sekali. Teman-teman sekelas Su Hui langsung bersorak. Barang-barang yang mereka pilih tidaklah murah. Beberapa di antaranya bahkan lebih dari 10.000, jadi mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan memberikannya secara gratis secara langsung. Zhang Tong dan Zhao Pu menundukkan kepala serempak. Mereka sudah menyadari betapa besarnya perbedaan antara mereka dan Qin Haodong. Tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Setelah membayar tagihan dengan orang-orang ini, Su Hui berpamitan dengan teman-teman sekelasnya. Qin Haodong bergegas ke Sekte Tang bersama Ouyang Sanshan dan Su Hui. Qin Haodong sedang menyetir, dan kedua gadis itu duduk di belakangnya. Su Hui mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Qin Haodong, "Berapa banyak properti yang kamu miliki?" "Aku tidak menemukan pria yang sangat kaya, kan?" Bab 757 Tahap Kedua Hipnosis Rubah. Sepanjang perjalanan, Qin Haodong menjelaskan situasinya kepada kedua wanita itu secara rinci sambil mengemudi. Setelah kembali ke Sekte Tang, seluruh keluarga menjadi sangat bersemangat karena bertambahnya dua anggota baru. Khususnya, kedatangan Ouyang Sanshan membuat orang-orang yang suka mendengarkan lagu-lagunya sangat gembira. Si kecil selalu ada di dekatnya, dan dia sangat senang. Semua ini tidak berubah sampai Lin Momo kembali. Dia berjalan memasuki rumah dengan wajah cemberut dan berteriak kepada anak kecil itu yang sedang tersenyum, "Tang Tang, kemarilah." Gadis kecil itu, yang awalnya gembira, tampaknya menyadari bahwa keadaan tidak baik. Dia berlari di belakang Chu Xuanyu dalam beberapa langkah, melingkarkan lengannya di leher Chu Xuanyu dan berkata, "Nenek, selamatkan aku." Jangan takut, nenek ada di sini." Chu Xuanyu sangat menyayangi gadis kecil itu sekarang. Melihat wajah Lin Momo yang tidak baik, dia langsung berkata, "Ada apa, Tang Tang masih anak-anak, kenapa kamu begitu marah padanya?" Lin Momo berkata, "Bibi, aku baru saja kembali dari taman kanak-kanak. Kamu tidak tahu masalah apa yang telah dia buat di sekolah, dia telah dikeluarkan, dia tidak diizinkan pergi ke sekolah besok." Qin Haodong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Putriku sangat penurut, apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa dikeluarkan dari sekolah?" "Beraninya kau mengatakan itu?" Lin Momo berkata dengan marah, dia meminta guru kelas untuk memberikan semua spanduk kecil itu padanya. Qin Haodong berkata dengan heran, "Penampilan bagus putriku lah yang memberinya begitu banyak spanduk merah kecil." "Omong kosong." Lin Momo mengumpat, yang jarang terjadi padanya. Dapat dilihat bahwa dia sangat marah. Dia membiarkan seorang anak memakan 2 potong karet. Apakah ini pertunjukan yang bagus? Dia membiarkan seorang anak memanggil gurunya dengan sebutan, "Kakak." Apakah ini penampilan yang bagus? Dia meminta seorang anak kecil untuk berlari telanjang sepanjang waktu dan menolak untuk mengenakan pakaian. Apakah ini pertunjukan yang bagus? Mendengar ibunya menuduhnya atas kejahatannya, anak kecil itu tak dapat menahan diri untuk menjelaskan, "Mereka menindasku karena aku berasal dari tempat lain, jadi aku memberi mereka pelajaran." Lin Momo berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa melakukan itu, apakah kamu lupa bahwa aku pernah berkata kepadamu untuk bergaul dengan baik dengan teman sekelasmu?" Tunggu, aku sedikit pusing." Chu Xuanyu berkata dengan heran, "Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya para guru dan siswa di sekolah mendengarkan cucuku, mereka melakukan apapun yang dia minta, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Lin Momo berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan itu, Haodong pasti telah mengajarinya manipulasi pikiran, sekarang guru sekolah mengatakan bahwa dia adalah monster kecil, jadi dia tidak diizinkan pergi ke sekolah." Setelah itu, dia melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, "Apakah ada orang sepertimu yang begitu memanjakan anak-anaknya? Kau dalam masalah sekarang."
Tidak, itu tidak benar. Qin Haodong tampak sedih dan tidak bersalah. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi dan berteriak, "Xiao Xian, kemarilah." Saat ini, Hu Xiao Xian diam-diam berjalan ke pintu kamar. Saat hendak melarikan diri, dia dipanggil kembali oleh Qin Haodong. "Ah, aku hanya ingin pergi ke kamar mandi, kita bicarakan nanti saat aku kembali." Setelah itu, dia hendak lari, tetapi dihalangi oleh Qi Waner. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Xiao Xian, bukankah kita pergi ke kamar mandi bersama tadi? Mengapa kamu sekarang pergi ke sana lagi? Apakah kamu sedang terburu-buru untuk buang air kecil?" Qin Haodong melangkah maju, meraih lengan Hu Xiao Xian, dan menariknya. "Katakan padaku, apa yang terjadi, apakah kamu mengajari Tang hipnosis rubah?" Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Hu Xiao Xian mengulurkan dua jari dan berkata dengan malu, "Hanya sedikit." Baru kemudian semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Hu Xiao Xian telah memberikan hipnosis rubah kepada Tang. Tang telah menyebabkan masalah besar di sekolah. Qin Haodong berkata, "Kamu benar-benar tidak takut membesar-besarkan masalah ini, Tang masih sangat muda, mengapa kamu mengajarinya teknik seperti ini?" Hu Xiao Xian menjelaskan, "Saya pikir Tang sangat berbakat dan dia suka belajar, jadi saya mengajarinya sedikit." Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Sedikit. Dia bisa membuat anak-anak memakan karet dan memanggil gurunya, kakak. Itu tahap pertama dari Fox Hypnosis. Aku janji aku tidak mengajarinya tahap kedua." Qin Haodong berkata sambil tersenyum masam, "Dia telah membuat kesalahan besar di tahap pertama, jika kamu mengajarkan tahap kedua kepadanya, bukankah dia akan menjungkirbalikkan sekolah?" Mendengar percakapan mereka, si kecil tidak merasa takut. Sebaliknya, matanya berbinar, dan matanya yang besar berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa ide buruk. Chu Xuanyu berkata, "Baiklah, begitulah, nanti, minta saja Tang untuk tidak menggunakan Fox Hypnosis." Melihat wanita tua itu melindungi cucunya, Lin Momo tidak dapat berkata apa-apa lagi, jadi dia harus melakukan ini. Keesokan harinya, Tang tinggal di rumah untuk bermain karena mereka tidak dapat menemukan taman kanak-kanak untuk saat ini. Setelah sarapan, Qin Haodong pergi ke klinik untuk membantu seperti biasa dan kemudian pergi ke sekolah untuk mengikuti kelas. Yang lainnya juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Si kecil menemani Chu Xuanyu menonton TV sebentar lalu berkata, "Nenek, aku akan keluar bermain sebentar." "Silakan saja, jangan keluar pintu." Di sekte Tang, keadaannya sangat aman. Chu Xuanyu tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan si kecil itu keluar langsung. Tang meninggalkan ruang tamu dan berlari ke kamar Hu Xiao Xian. "Bibi Xiao Xian, apa yang sedang kamu lakukan?" Hu Xiao Xian sedang bermain dengan ponselnya di tempat tidur. Ketika dia melihat si kecil datang, dia meletakkan ponsel di tangannya dan duduk, sambil berkata, "Dasar Tang yang bau, kita sepakat bahwa kamu akan memanggilku, Ibu, di masa depan jika aku mengajarimu hipnosis rubah, tetapi sekarang kamu memanggilku Bibi, tidak bisakah kamu menepati janjimu?" Si kecil tersenyum licik dan berkata, "Bibi Xiao Xian tidak menepati janjinya. Bibi hanya mengajariku tahap pertama dan tidak mengajariku tahap kedua, jadi kesepakatan kita tidak berlaku. Mengapa kamu tidak memberiku metode kultivasi tahap kedua juga, lalu aku akan memanggilmu, Ibu?" Hu Xiao Xian mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya yang putih dan lembut. "Dasar bocah kecil, kamu masih mau belajar, apa kamu tidak lihat aku dimarahi ayahmu kemarin?" Si kecil berkata, "Itu karena ayahku tidak masuk akal, kenapa mereka bisa menindasku tapi aku tidak bisa memberi mereka pelajaran." Pada saat ini, penampilan si kecil benar-benar berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Dibandingkan dengannya, dia jauh lebih dewasa. Ini adalah efek dari tubuh suci Suzaku. Baik dalam hal perkembangan psikologis maupun perkembangan fisik, Tang beberapa kali lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Sekarang dia hampir secerdas anak berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimanapun, kali ini kamu telah membuat kesalahan besar. Bibi Xiao Xian, aku tahu aku salah. Si kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Hu Xiao Xian, mengulurkan tangan untuk memegang lehernya, mencium pipinya, dan berkata, "Katakan padaku perbedaan antara metode kultivasi tahap kedua dan pertama." Hu Xiao Xian menggendong si kecil di lengannya dan berkata, "Tahap pertama hipnosis rubah hanya dapat digunakan untuk mengendalikan orang dengan menggunakan mata, ekspresi, gerakan tubuh, dan bahasa Anda. Namun, saat mencapai tahap kedua, hal-hal tersebut tidak diperlukan lagi. Anda dapat langsung mengendalikan lawan dengan kekuatan spiritual Anda." Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Bukankah itu berarti selama aku berlatih metode kultivasi tingkat kedua, guru tidak akan tahu kalau akulah pelakunya?" Hu Xiao Xian berkata, "Kamu masih ingin belajar, kamu pembuat onar, aku tidak akan mengajarimu." "Bibi Xiao Xian, berikan padaku, aku janji akan memanggilmu, Ibu, saat aku bertemu denganmu nanti." Hu Xiao Xian menggelengkan kepalanya dan berkata,
Itu tidak akan berhasil, jika aku mengajarimu, ayahmu akan memarahiku. Bibi Xiaoxian, aku berjanji tidak akan menggunakannya secara sembarangan setelah aku mempelajarinya, kecuali ada yang menindasku. Bibi Xiaoxian, jika kamu tidak mengajariku metode kultivasi tahap kedua, aku akan menggertak bayi kecilmu bersama ayah di masa depan. Peri kecil, beraninya kau mengancamku. Mereka berbicara cukup lama. Akhirnya, Hu Xiaoxian tidak tahan lagi dan berkata, aku bisa memberimu metode kultivasi tahap kedua, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak dapat menggunakannya begitu saja pada orang lain, dan kamu tidak boleh memberitahu ayahmu. Si kecil mengangkat kedua tangannya yang putih dan lembut dan berkata, kalau ayah tahu tentang ini, ayah boleh menghukumku dengan tidak mengizinkanku makan permen lagi. Baiklah, aku akan mengajarimu metode kultivasi tahap kedua sekarang, tetapi kamu harus berlatih perlahan-lahan, kamu tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Alasan mengapa Hu Xiaoxian setuju mengajarkan hipnosis rubah tahap kedua adalah karena dia menyukai si kecil itu dan tidak tega menolaknya. Di sisi lain, metode kultivasi tahap kedua memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan mental seseorang. Bahkan jika dia telah mencapai alam kekuatan tertinggi, dia hanya dapat mengolah tahap kedua. Menurutnya, meskipun dia mengajarkan metode kultivasi kepada Tang Tang, anak kecil itu tidak akan dapat menguasainya dalam waktu singkat. Ketika dia sudah dewasa, dia tidak akan menggunakannya begitu saja meskipun dia sudah menguasainya. Namun yang tidak diketahuinya adalah bahwa mata Phoenix yang dipraktikkan Tang Tang pada awalnya adalah teknik ilahi yang ajaib dari Sekte Yiyuan, dan memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan kekuatan mental orang-orang. Alasannya sangat sederhana. Bagaimana dia bisa mengendalikan api tanpa kekuatan mental yang kuat? Oleh karena itu, meskipun kultivasi anak kecil itu tidak terlalu tinggi, kekuatan mentalnya sangat kuat. Paling tidak lebih lemah dari seorang ahli kekuatan tertinggi biasa. Tang Tang memang memiliki bakat luar biasa dalam mempelajari hipnosis rubah, dan dia segera menguasai metode kultivasi tahap kedua. Ibu, aku akan bermain dengan Damao dan Ermao. Si kecil berlari keluar ruangan dengan gembira, tetapi dia tidak pergi mencari Damao dan Ermao. Sebaliknya, dia ingin sekali menemukan seseorang untuk menguji tahap kedua Fox Hypnosis miliknya. Dia berlari ke gerbang dan berkata kepada Zhang Tianyu, Paman Tianyu, bisakah kamu membiarkanku keluar sebentar? Sambil berbicara, si kecil itu langsung menggunakan hipnosis rubah, dan kekuatan mental tak kasat mata langsung menyerbu ke otak Zhang Tianyu. Zhang Tianyu merasa pusing. Namun, dia adalah seorang ahli di tingkat kekuatan tertinggi. Saat ini, Tang Tang tidak dapat mengendalikannya, jadi dia segera memulihkan pikirannya. Tidak, bos secara khusus mengatakan kepadaku bahwa kamu boleh bermain di halaman, tetapi kamu tidak boleh keluar. Baiklah, aku akan kembali. Si kecil itu berbalik dan berlari kembali, sambil bergumam, mungkin paman terlalu kuat, aku butuh orang lain untuk mencobanya. Pada saat itu, dia kebetulan melihat Paman Weng. Si kecil mengambil sehelai daun dan berlari menghampirinya. Kakek Weng, bisakah kau membantuku melihat apa warna daun ini? Paman Weng berkata, Tang Tang, daun ini berwarna merah. Baiklah, aku mengerti. Setelah mendengar ini, si kecil berlari dengan gembira. Aku berhasil, aku berhasil. Daun di tangannya jelas merupakan daun hijau. Alasan mengapa Paman Weng mengatakan daun itu berwarna merah tadi adalah karena dia telah mengendalikan pikirannya dengan Fox Hypnosis. Itulah sebabnya dia mengira daun di depannya berwarna merah. Jika Hu Xiaoxian tahu bahwa Tang Tang telah menguasai tahap kedua dengan begitu cepat, dia pasti akan terkejut. Itu sedikit terlalu cepat. Kali ini si kecil tidak mencari orang lain untuk melakukan percobaan, melainkan langsung pergi ke Damao dan Ermao untuk bermain. Beberapa hari yang lalu, Qin Haodong meminta seseorang untuk membawa Damao dan Ermao ke Sekte Tang. Saat ini, kedua mastif salju itu lebih tinggi dan lebih kuat dari singa biasa. Mereka tampak sangat kuat. Gadis kecil itu melompat pelan dan menunggangi leher Damao. Damao, ayo. Damao tiba-tiba melompat maju dan menyeret tuan kecilnya untuk berlari liar di halaman Sekte Tang. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya tersenyum tipis dan tidak ada yang memperhatikannya. Namun ketika mereka berlari ke suatu sudut, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang Tang Tang. Bab 758 Momentum Dominan. Bayangan hitam itu begitu cepat hingga ia tiba di belakang Tang Tang dalam sekejap, seperti hantu, bahkan di siang bolong. Ermao, yang berdiri di sampingnya, sangat waspada. Ia segera menyadari kedatangan pria berpakaian hitam itu dan menerkamnya sambil meraung. Namun, pria berpakaian hitam itu terlalu cepat. Tangan kirinya mengenai titik akupuntur si kecil, dan tangan kanannya mencengkeramnya ke lengannya. Dengan sedikit kilatan, ia menghindari serangan Ermao dan kemudian melesat melewati dinding seperti cahaya yang mengalir. Damao dan Ermao mengejar mereka, tetapi dibandingkan dengan pria berbaju hitam, mereka terlalu lambat. Dalam sekejap mata,
pria berbaju hitam itu menghilang tanpa jejak. Setelah diubah oleh bodi tempering eliksir, Damao dan Ermau tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga lebih pintar dari anjing biasa. Mereka setara dengan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun. Melihat tuan kecil mereka telah dibawa pergi, mereka bergegas masuk ke dalam bangunan villa Sekte Tang. Semua orang di Sekte Tang terkejut. Meskipun kedua pria besar ini terlihat garang dalam kehidupan sehari-hari, mereka sebenarnya sangat jinak. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi gila. Damao dan Ermau bergegas masuk ke dalam gedung dan berlari ke ruang tamu. Damao membuka mulutnya dan menggigit gaun Chu Xuanyu, lalu menariknya dengan liar ke pintu. Chu Xuanyu terkejut dan menamparkan kepala Damao. Namun, pada saat ini, Ermau menerkamnya lagi dan masih menyeretnya keluar sambil menggigit gaunnya. Kakak beradik Nalan menemaninya. Ketika mereka melihat keadaan Damao dan Ermau, Nalan Wushuang berkata dengan heran, kedua anjing ini biasanya sangat cerdas, ada apa dengan mereka hari ini? Nalan Wuxia berkata, menurutku mereka ada sesuatu yang harus dilakukan dan ingin kita keluar. Setelah mendengar kata-katanya, Damao dan Ermau benar-benar menganggukkan kepala, yang jarang terjadi, untuk menunjukkan bahwa dia benar. Kemudian mereka meraung liar, tampak sangat cemas. Chu Xuanyu juga menyadari ada yang tidak beres dan berkata, pasti ada yang salah, ayo kita pergi dan lihat. Mereka mengikuti Damao dan Ermau keluar dari gedung. Damao membawa mereka ke tempat Tang Tang dibawa pergi tadi dan kemudian mulai berteriak-teriak di luar. Nalan Wushuang berkata, apa maksudnya? Nalan Wuxia berkata, sepertinya mereka ingin memberitahu kita sesuatu, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, Ermau tiba-tiba menyerbu ke depan dan berlari kembali dengan jepit rambut merah muda di mulutnya, melemparkannya di depan ketiga orang itu. Chu Xuanyu mengambil jepit rambut itu, melihatnya, dan berkata, ini jepit rambut Tang Tang. Wajah Nalan Wushuang tiba-tiba berubah. Oh tidak, mungkin sesuatu terjadi pada Tang Tang. Setelah mendengar kata-katanya, kedua Snow Mastiff itu mulai mengangguk liar lagi, dan kemudian mereka berbalik dengan cemas di tempat yang sama. Ada sesuatu yang terjadi pada Tang Tang, tapi dia ada di Sekte Tang, bagaimana mungkin? Mendengar berita itu, Chu Xuanyu juga cemas. Dia segera mengumpulkan orang-orang dan mulai mencari Tang Tang di Sekte Tang. Mendengar berita hilangnya Tang Tang, Hu Xiaoxian, Feng Wu, Wei Yanran, dan yang lainnya bergegas keluar dari gedung. Orang-orang ini semuanya adalah para ahli. Beberapa menit kemudian, mereka mencari ke seluruh sudut Sekte Tang, tetapi tidak ada tanda-tanda Tang Tang. Hu Xiaoxian berkata dengan cemas, Tang Tang ada di kamarku tadi, bagaimana dia bisa menghilang? Tang Tang telah dibawa pergi. Karena tidak dapat menemukan anak kecil itu, Chu Xuanyu tidak dapat menahan amarahnya. Seseorang benar-benar berlari ke Sekte Tang dan membawa pergi cucunya. Ini adalah titik lemah seluruh Sekte Tang. Sejak dia bertemu kembali dengan Qin Haodong, dia telah pensiun dari garis depan dan bersedia menjadi ibu yang penyayang. Namun saat ini, dia benar-benar marah. Dia mendapatkan kembali momentum presidennya yang mendominasi dan mulai memberi perintah kepada orang-orang dari Sekte Tang. Feng Wu, sekarang kau harus menjaga gerbang timur ibu kota, jika kau menemukan pencuri yang membawa Tang Tang pergi, bunuh mereka di tempat, namun, kau harus memastikan keselamatan Tang Tang. Wu Shuang, kau jaga gerbang barat Wuxia, kau jaga gerbang utara, Xiaoxian, kau jaga gerbang selatan. Tak lama kemudian, dia mengutus keempat menantunya yang telah mencapai alam suci untuk menjaga keempat pintu keluar ibu kota guna memastikan Tang Tang tidak dibawa keluar kota. Feng Wu dan yang lainnya menjawab dan terbang ke udara. Setelah mencapai alam suci, mereka mampu mengendalikan ki langit dan bumi dengan terampil. Mereka memanggil kabut untuk menyelimuti diri mereka dan kemudian bergegas ke empat arah ibu kota. Chu Xuanyu kemudian berkata kepada Ma Wenzuo, kirim sinyal darurat sekarang untuk memanggil semua orang dari Sekte Tang kembali. Saat itu masih siang, dan masih banyak orang dari Sekte Tang yang bekerja di luar. Mereka harus segera dipanggil kembali. Ma Wenzuo menjawab dan melepaskan suar sinyal untuk menunjukkan bahwa Sekte Tang telah memasuki keadaan darurat. Sinyal suar semacam ini secara khusus dikembangkan oleh Qin Haodong. Sinyal suar ini tidak dapat digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Sinyal suar itu terbang tinggi ke langit, lalu meledak dengan keras. Sebuah tulisan, Tang, yang besar muncul di udara. Terdengar tiga suara keras berturut-turut. Ketiga suar sinyal meledak di langit, menandakan bahwa Sekte Tang telah memasuki keadaan darurat yang ekstrim. Lin Momo sedang mempersiapkan masuknya toko perhiasan mereka ke ibu kota. Ketika dia melihat sinyal darurat dan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di rumah, dia segera meletakkan semua pekerjaannya dan bergegas kembali ke Sekte Tang. Yan Feifei awalnya kembali ke keluarga Yan untuk mengunjungi Yan Fengwu, tetapi ketika dia melihat sinyal, dia menghilang dalam sekejap dan bergegas kembali ke Sekte Tang. Yang lain juga melihat sinyal darurat. Tidak peduli apa yang mereka lakukan,
mereka tidak ragu untuk bergegas kembali ke Sekte Tang. Tang Tang telah dibawa pergi, kita harus segera mengambil tindakan. Chu Xuanyu melirik orang-orang yang kembali dan berkata kepada Yan Feifei, Feifei, kamu bertanggung jawab untuk mengendalikan bandara, jangan biarkan siapapun membawa Tang Tang pergi. Yan Feifei menjawab dan segera bergegas ke bandara bersama orang-orangnya. Kemudian, yang lainnya juga dikirim satu persatu. Chu Xuanyu telah mengambil keputusan sepenuhnya. Bahkan jika dia harus menjungkir balikkan seluruh kota, dia akan menemukan cucunya. Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, Feng Wu, dan Hu Xiaoxian masing-masing menjaga 4 penjuru ibu kota. Kaki mereka melangkah di udara. Untuk mencegah orang-orang panik, mereka menarik kabut untuk menutupi tubuh mereka. Namun, momentum kuat mereka tidak dapat disembunyikan. Orang biasa tidak dapat merasakannya, tetapi para prajurit dapat merasakannya dengan jelas dan tahu bahwa ada orang-orang super kuat yang menjaga di sana. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa yang mengerikan seperti Qin Haodong, wawasan mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Selama seseorang membawa Tang Tang untuk menerobos ke arah ini, mereka akan segera dihentikan. Di ibu kota, Yan Feifei, Qi Waner, dan 2 guru suci lainnya membawa Lin Momo, Wei Yanran, Han Jiyu, dan Zhao Qingwu untuk melakukan pencarian ketat. Untuk sesaat, orang-orang dari Sekte Tang menutupi seluruh kota seperti jaring besar yang menutupi langit dan bumi. Dengan cara ini, seluruh keluarga besar kelas atas di ibu kota terkejut. 4 orang suci menjaga 4 penjuru ibu kota, ditambah Yan Feifei dan Qi Waner sedang mencari di tengah, yang menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki 6 orang suci. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Di keluarga Qin, yang memiliki seorang Sein, Qin Zanlong akhirnya mengerti bahwa dia tidak dianiaya setelah dipukuli oleh sekelompok orang terakhir kali. Ternyata mereka juga Sein dan tidak menggunakan tipu daya. Hanya Sekte Tang yang bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu siapa yang tidak takut mati dan berani memprovokasi Sekte Tang. Apa yang mereka lakukan sehingga membuat Sekte Tang begitu marah? Bagaimana bisa mereka mengerahkan kekuatan sebesar itu? Di bandara sipil yang berjarak 100 mil dari ibu kota, pria berpakaian hitam yang menggendong Tang Tang menoleh ke belakang. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Untungnya, dia berlari cepat, atau dia akan benar-benar dalam masalah. Dia sudah lama tahu bahwa Sekte Tang itu kuat, jadi setelah merebut Tang Tang, dia bergegas keluar dari ibu kota tanpa henti. Sudah terlambat bagi Chu Xuanyu untuk mengambil tindakan. Dia berbalik dan berkata kepada pria parubaya lain yang mengenakan jas di sebelahnya, Miura, apakah kamu sudah siap? Kita harus segera berangkat. Tuan Chiba, semuanya sudah siap, selama Anda memberi perintah, kami bisa segera terbang kembali. Ayo pergi, Huaxia terlalu berbahaya, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekte Tang begitu dahsyat hingga 10 kali lipat lebih kuat dari yang pernah diketahuinya sebelumnya. Meskipun pria berbaju hitam itu telah mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera membawa Tang Tang dan pria parubaya itu untuk naik ke pesawat sipil. Setelah beberapa saat, pesawat itu naik ke udara dan terbang ke timur. Qin Haodong mengikuti kelas pagi ini. Begitu kelas selesai, dia mendengar seorang teman sekelas di dekat jendela berteriak, lihat, semuanya, betapa indahnya kembang api. Dia melirik keluar jendela, dan ketika dia melihat huruf Tang yang besar, ekspresinya langsung berubah. Jika tidak ada keadaan darurat, huruf itu tidak akan pernah digunakan. Lihat, guru kembang apinya sangat indah, dan terbangnya sangat tinggi. Seorang siswi berbalik dan memanggil Qin Haodong, hanya untuk mendapati podium kosong dan dia tidak bisa melihat gurunya. Qin Haodong menemukan tempat yang tidak ada seorang pun. Dia menginjak pedang Xuanyuan dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, dia kembali ke Sekte Tang. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Chu Xuanyu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Bu, apa yang terjadi? Nak, akhirnya kau kembali. Setelah melihat Qin Haodong, Chu Xuanyu yang tadinya tegang, langsung merasa rileks. Ia tersedak dan berkata, Tang Tang telah diculik. Apa, Tang Tang, kapan itu terjadi? Chu Xuanyu memberitahunya apa yang telah terjadi, dan wajah Qin Haodong segera menjadi sangat serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan pertahanan Sekte Tang. Siapapun yang mampu menculik Tang Tang di sini harus menjadi seorang master, setidaknya di level 9 alam kekuatan tertinggi. Namun, dia tidak sepanik Chu Xuanyu. Sebaliknya, dia menghiburnya. Bu, jangan khawatir, tujuan mereka pasti untuk mengancam Sekte Tang kita, sebelum mereka mencapai tujuan mereka, Tang Tang benar-benar aman. Nak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan Tang Tang sesegera mungkin, dia masih sangat muda. Bu, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia langsung memotong jari telunjuk tangan kirinya.
Butiran darah berwarna merah tua meluncur keluar dan melayang di udara. Penelusuran darah. Ini adalah cara yang paling efektif baginya untuk menemukan Tang Tang, tetapi segera dia menemukan bahwa penelusuran darah telah gagal, dan dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Tang Tang. Setelah kultivasinya mencapai tahap suci, jejak darahnya dapat mencakup radius 100 mil, tidak ada informasi saat ini, yang berarti Tang Tang sudah berada lebih dari 100 mil jauhnya. Tampaknya pihak lain sudah lama bersiap. Begitu mereka berhasil, mereka akan langsung melarikan diri. Chu Xuanyu berkata dengan cemas, bagaimana kabarnya? Qin Haodong mengambil kembali Blood Crunching dan berkata, minta mereka untuk kembali, Tang Tang sudah tidak ada di ibu kota lagi. Chu Xuanyu yakin dengan perkataan putranya. Dia segera mengatur agar Paman Weng melakukannya dan kemudian berkata, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, seperti yang kukatakan, mereka membawa Tang Tang hanya untuk mengancam sekte Tang kita, jika mereka ingin membunuhnya, mereka bisa melakukannya segera, tidak perlu membuatnya begitu merepotkan. Dan Tang Tang masih sangat muda, mereka tidak perlu membunuhnya sama sekali, yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak panik, mereka pasti akan menghubungi kita setelah memastikan keselamatannya. Pada saat ini, orang-orang di luar berlari kembali satu demi satu. Lin Momo melihat Qin Haodong dan berkata dengan cemas, Haodong, apakah kamu sudah menemukan Tang Tang? Qin Haodong menghiburnya dan berkata, jangan panik, akan segera ada berita. Di pesisir pantai Nihon, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berdiri di atas batu besar dan memandang ke kejauhan. Ia mengenakan bakiak dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, membiarkan angin laut meniup pakaiannya. Dia adalah Sage of Sword, yang dikenal sebagai Master nomor 1 di Nihon. Kyochiba. Bab 759 Kyochiba. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam dengan cepat mendekat dari kejauhan. Itu adalah pria berpakaian hitam yang telah mencuri si kecil. Dia adalah murid pertama dari Sword Sein, Shirochiba. Dia mendekati Kyochiba dan berkata dengan hormat, Guru, saya kembali. Kyochiba masih menatap ke kejauhan dengan tatapan dalam dan berkata lembut, bagaimana hasilnya? Semuanya berjalan dengan sangat baik, aku telah membawa Putri Qin Haodong kembali ke Nihon, aku baru saja menyerahkannya kepada Eiwa Miura, mereka bersembunyi di markas bawah tanah kawah kita, seharusnya aman. Kyochiba berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Guru, ada sesuatu yang tidak begitu saya pahami, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Kyochiba berkata, silakan saja. Qin Haodong membunuh Miko, karena kejahatan ini, dia harus dibunuh, dan selama kamu membunuhnya secara pribadi, semuanya akan berakhir, apakah perlu membuatnya begitu merepotkan? Kyochiba berkata, tidak sesederhana yang kau katakan. Ada banyak master di Huaxia, dan Qin Haodong berhubungan baik dengan Suanyuan Lige, pemimpin paviliun Suanyuan. Markas besar paviliun Suanyuan ada di ibu kota, meskipun aku adalah penguasa alam suci, jelas tidak mudah untuk membunuh orang di sana, mungkin aku akan gagal, aku hanya akan memiliki peluang 100% untuk menang di tanahku sendiri. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melanjutkan, aku punya makna yang dalam untuk melakukan ini. Aku gagal menerobos ke tahap kedua alam suci dalam pengasingan beberapa waktu lalu, jadi aku tidak punya banyak waktu tersisa. Paviliun Suanyuan di Huaxia selalu menjadi duri dalam daging negara kita, Suanyuan Lige adalah seorang ahli di alam suci, ketika aku masih hidup, Paviliun Suanyuan tidak dapat berbuat apapun kepada kita, begitu aku pergi, Kishi Sato dan Inamoto tidak akan dapat melawan Suanyuan Lige. Jadi kali ini aku akan menyeret Suanyuan Lige ke neraka, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku, aku akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang negara kita. Saya mengerti, Guru. Shirochiba membungkuk hormat dan kemudian berkata, bahkan jika kita ingin memancing Qin Haodong dan Suanyuan Lige ke dalam perangkap, kita telah menangkap Yakyu Yukime dari keluarga Yakyu sebagai sandera. Dia adalah wanita Qin Haodong, mengapa kita pergi jauh-jauh ke sana untuk menangkap gadis kecil itu? Kyochiba berkata, ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus aman. Meskipun Yakyu Yukime adalah wanita Qin Haodong, dia tetaplah warga negara kita. Wajar saja jika Qin Haodong mengabaikannya. Sekarang kami telah menangkap putrinya, dengan asuransi ganda seperti itu, kami tidak perlu khawatir dia tidak akan datang ke negara kami. Tuan memang jago merencanakan, kata Shirochiba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kyochiba menatap matahari terbenam dan berkata, sudah hampir waktunya, telepon Qin Haodong. Mengerti, Guru. Lalu Shirochiba mengeluarkan ponsel dari sakunya. Di ibu kota, setelah Sekte Tang menerima perintah Qin Haodong, orang-orang dari Sekte Tang di luar bergegas kembali satu demi satu. Mereka diikuti oleh Suanyuan Lige, pemimpin paviliun Suanyuan, dan 4 tetua alam suci. Baru saja, Sekte Tang melakukan tindakan besar, jadi mustahil untuk tidak mengganggu paviliun Suanyuan. Mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Sekte Tang, Suanyuan Lige segera bergegas bersama para tetua dari rumah pedang Qihang.
Setelah melihat Qin Haodong, dia berkata dengan hormat, "Guru suci, apakah ada yang salah? Apakah Anda butuh bantuan saya?" Qin Haodong secara singkat memberitahunya tentang Tang Tang, lalu berkata, "Gunakan sistem intelijen Paviliun Xuanyuan untuk mencari tahu siapa penculiknya dan tujuannya. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya." Xuanyuan Lige menjawab, tetapi sebelum dia sempat mengeluarkan ponselnya, ponsel Qin Haodong berdering. Ada nomor telepon aneh di sana, dan itu bukan nomor dari Huaxia. Dia segera menyadari bahwa dialah orang yang telah menculik Tang Tang, jadi dia menekan tombol jawab. Terdengar suara bahasa Huaxia yang terbata-bata dari seberang telepon. "Qin Haodong, putrimu ada di tangan kami, dan kami juga memiliki gadis dari keluarga Yakyu." Qin Haodong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yakyu Yukime juga akan ditangkap oleh mereka. "Katakan padaku, apa tujuanmu? Datanglah ke Pulau Chiba dalam 12 jam, atau kau akan menunggu untuk mengambil mayat putrimu dan Yakyu Yukime." Setelah itu, pihak lain menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Melihat Qin Haodong menutup telepon, Chu Xuanyu langsung bertanya dengan gugup, "Nak, siapa yang menculik Tang Tang, berapa yang mereka inginkan?" Qin Haodong berkata dengan dingin, "Mereka dari Jepang, mereka tidak menginginkan uang, mereka ingin aku pergi ke sana dalam 12 jam. Mendengar bahwa orang-orang Nihonlah yang menculik Tang Tang, Hu Xiaoxian berteriak dengan marah, "Orang-orang terkutuk itu, ayo kita bunuh mereka." Setelah memasuki Sein Rilem, dia berbicara dengan percaya diri. Xuanyuan Lige tampak lebih tenang. Dia berkata, "Karena mereka meminta kita untuk pergi, mereka pasti sudah membuat persiapan yang cukup, kita harus berhati-hati." Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Qin Haodong. Tang Tang adalah garis bawahnya. Tidak peduli siapa orangnya, selama dia menyentuh putrinya, dia akan dibunuh. Feng Wu berkata, "Ayo kita pergi ke sana bersama-sama, aku tidak percaya begitu banyak orang suci tidak dapat mengalahkan mereka." Xuanyuan Lige berkata, "Guru suci, Feng Wu benar, mari kita pergi ke sana bersama-sama, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua trik tidak ada gunanya." Qin Haodong berkata, "Mereka yang telah mencapai alam suci akan pergi bersamaku, dan yang lainnya akan tetap tinggal di Sekte Tang." Lin Momo berteriak tergesa-gesa, "Bawa aku." Tang Tang adalah putrinya, jadi wajar saja dia khawatir akan keselamatan si kecil. "Baiklah, kalau begitu kau bisa ikut dengan kami." Setelah Qin Haodong mengatakan itu, dia meninggalkan Sekte Tang bersama Lin Momo dan para guru suci lainnya dan bergegas ke bandara. Paviliun Xuanyuan telah memesan tiket pesawat. Mereka menaiki pesawat pribadi Qin Haodong dan terbang ke arah Nihon. Pada saat ini, ada 12 Master Sein Rilem dan Xuanyuan Lige, yang berada di tahap menengah Sein Rilem, di pesawat. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun bergetar. Kyochiba mewakili puncak seni bela diri Nihon. Mereka telah saling berhadapan selama bertahun-tahun, jadi Kyochiba sangat memahami kekuatan Paviliun Xuanyuan. Kali ini, dia hampir mati, jadi dia memasang jebakan ini dan ingin bertarung sampai mati. Dia sangat berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya, seperti yang pernah dikatakannya kepada Shirochiba. Dia mengejar kesempurnaan dalam segala hal, dan rencananya kali ini sangat tepat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xuanyuan Lige telah menjadi seorang yang unggul di tahap tengah Sein Rilem, meninggalkannya jauh di belakang. Yang terpenting, dia telah meremehkan kekuatan Sekte Tang. Kalau saja dia tahu rencananya telah memprovokasi 12 penguasa alam suci, hal itu tidak akan terpikirkan olehnya. Di sebuah lembah kecil di tepi kawah kita, ada pangkalan militer bawah tanah yang sangat rahasia, yang dijaga ketat. Di sebuah ruang rahasia, seorang perwira senior berseragam militer sedang menatap gadis kecil di depannya. Namanya adalah Koji Honda. Ia mendapat perintah dari perwira tertinggi di markas bawah tanah, Eiwa Miura, untuk mengawasi Tang Tang. Eiwa Miura berulang kali mengatakan kepadanya bahwa gadis kecil ini memiliki identitas khusus, jadi ia harus mengawasinya dan tidak membuat kesalahan apapun. Dia menjawab tetapi dia tidak menganggapnya serius dalam hatinya. Ini adalah markas bawah tanah yang dijaga ketat. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun di depannya bisa melarikan diri? Ia bahkan berpikir bahwa petugas itu benar-benar membuat keributan besar. Agak berlebihan mengikat gadis kecil yang cantik dengan tali. Tang Tang awalnya adalah tubuh suci Suzaku, jadi tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Pada saat ini, titik akupuntur yang ditunjuk Shirochiba telah secara otomatis terbuka oleh ki asli yang mengalir di tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa dia telah meninggalkan Sekte Tang, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bisa meninggalkan tempat itu, tetapi sekarang, dia akhirnya dibawa keluar oleh seseorang. Melihat Tang Tang bangun, Koji Honda sedikit gugup. Dia tidak takut pada apapun, tetapi dia takut gadis kecil itu akan menangis terus-menerus. Namun yang tidak disangkanya adalah gadis kecil di depannya tidak menangis. Sebaliknya, dia tampak sangat bahagia.
Tang Tang berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati dirinya diikat dengan tali, jadi dia berkata kepada Koji Honda di depannya, "Paman, bisakah kamu melepaskan tali itu untukku?" Alasan utama mengapa Koji Honda dipilih di sini untuk menjaga Tang Tang adalah karena ia tahu bahasa Huaxia. "Aku tidak bisa melakukan itu, aku menerima perintah bahwa aku harus mengikatmu." Si kecil merasa sangat tidak nyaman diikat dengan tali. Karena Koji Honda tidak membantunya melepaskannya, dia tiba-tiba mendapat ide dan langsung menggunakan Fox Hypnosis. "Paman, bantu aku melepaskan talinya." Kali ini, mata Koji Honda berkilat bingung. Dia dengan patuh menghampiri dan membantunya melepaskan tali. Si kecil menggerakkan anggota tubuhnya dan berkata, "Orang jahat, kamu ngantuk, cepat tidur." Koji Honda menjawab dan berbaring di tanah dan segera mulai mendengkur. "Hehe, ini sangat menyenangkan." Si kecil tidak takut diculik. Sebaliknya, dia sangat senang. Setelah meninggalkan mereka, dia akhirnya bisa bersenang-senang. Terlebih lagi, Bibi Xiaoxian mengatakan bahwa dia tidak perlu memiliki beban psikologis apapun untuk menggunakan hipnosis rubah pada orang jahat. Dia tidak perlu khawatir ibunya akan memarahinya, dan dia tidak perlu khawatir dikeluarkan dari sekolah. Dia membuka pintu dan berlari keluar. Ada prajurit lain di depannya. Ketika pria itu melihat Tang Tang, dia tertegun pada awalnya. Namun sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan kelelahan yang tak tertahankan. Kemudian dia berbaring di tanah dan tertidur. Menyenangkan, menyenangkan. Setelah mencapai tahap kedua Fox Hypnosis, dia dapat langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pikiran orang lain, bahkan jika dia tidak berbicara. Dia berlari ke depan dan melihat pintu di sampingnya yang setengah tertutup. Dia mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Ada berbagai macam instrumen dan layar elektronik di ruangan itu. Komandan Jiro Ono sedang sibuk dengan 7 atau 8 prajurit. Si kecil itu begitu kecil sehingga dia tidak menarik perhatian orang lain saat memasuki pintu. Dia melihat sekeliling dan merasa bahwa hal-hal ini tidak berarti, jadi dia kehilangan minat dan berkata kepada Jiro Ono, "Bagaimana kalau kita bermain game bersama?" Mendengar suara seseorang, Jiro Ono terkejut. Ketika dia melihat Tang Tang, dia hendak mengambil tindakan, tetapi dia dikendalikan oleh kekuatan mentalnya yang kuat. "Jangan bergerak, dengarkan aku akan mengajakmu ke pertandingan yang menyenangkan." Di bawah kendali Fox Hypnosis, para prajurit itu mengangguk bersama. Mereka patuh semampu mereka. "Sekarang aku guru dan kalian muridku, aku akan memberimu pelajaran, oke?" Anak kecil itu selalu berada di bawah kendali guru di taman kanak-kanak, jadi dia bermimpi untuk menjadi seorang guru suatu hari nanti. Hari ini, ketika dia melihat para prajurit ini, dia berpikir untuk menjadi seorang guru. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan keberatan dengan sarannya. Di bawah kendali Fox Hypnosis, mereka duduk di hadapannya dengan patuh. Si kecil tersenyum nakal, mengambil cangkir merah di sebelahnya, dan berkata kepada orang-orang ini, "Saya akan mengajari kalian cara mengenali warna di kelas ini, ingat warna ini hijau." Kami tahu. Warnanya hijau. Setelah mencapai tahap kedua hipnosis rubah, si kecil menggunakan kekuatan mental. Tidak masalah apakah dia berbicara atau tidak. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini tidak mengerti bahasa Huaxia, mereka dapat dengan jelas memahami makna utama si kecil. Tang Tang meraih pena hijau lainnya dan berkata kepada orang-orang ini sambil tersenyum, "Ingat, ini merah." Kami tahu. Warnanya merah. Para prajurit menjawab serempak. Bab 760 membingungkan satu hal dengan hal lainnya. Anak kecil itu sangat senang menjadi guru. Sayang sekali dia hanya bersekolah di taman kanak-kanak, jadi dia tidak memiliki banyak pengetahuan dalam benaknya. Setelah melakukan beberapa perubahan tentang warna, dia tidak punya hal lain untuk diajarkan. Apa yang harus saya ajarkan kepada mereka? Dia menepuk-nepuk kepala kecilnya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia teringat angka yang benar dan angka yang salah yang digunakan gurunya. Dia mengambil pulpen dan menggambar angka yang benar di selembar kertas di sebelahnya. "Biar ku beritahu, ini angka yang salah, tidak ada tanda silang, kalau kamu membuat kesalahan, kamu harus membuat angka yang salah." Saat mengajar mereka, ia membayangkan adegan orang-orang ini memberikan angka yang benar pada soal yang salah dijawab anak-anak mereka. Ia tak dapat menahan tawa. "Kami tahu. Ini nomor yang salah." Si kecil mengambil angka yang salah dan berkata, "Ini disebut angka yang benar, jika kamu menjawab dengan benar, kamu harus membuat angka yang benar." "Kami tahu, ini disebut angka yang benar." Di bawah kepemimpinan Jiro Ono, orang-orang ini menjawab dengan suara yang luar biasa keras dan jelas. Setelah mengajarkan hal ini kepada mereka, anak kecil itu benar-benar tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada mereka. Ia hanya berkata, "Baiklah, sudah waktunya tidur siang, kalian semua boleh tidur." Melihat orang-orang ini tergeletak di tanah dan tertidur, dia merasa puas dan berjalan keluar pintu dengan tangan kecilnya tergenggam di belakang punggungnya. Tak lama setelah dia keluar, dia bertemu dengan seorang prajurit lain.
Di bawah kendali Fox Hypnosis, prajurit itu langsung membawa si kecil keluar dari pangkalan militer dan kemudian tertidur di bawah pohon besar. Anak kecil itu tidak berjalan jauh ketika dia melihat jalan. Ketika sebuah truk pickup lewat, dia dengan hati-hati melompat ke belakang, duduk, dan bergegas menuju kota. Truk ini sedang mengantarkan barang ke supermarket. Setelah tiba di kota, si kecil melompat keluar dari truk dan mulai mencari sesuatu yang menyenangkan baginya. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia merasa sedikit lapar. Ketika dia mencium aroma dari restoran di sebelahnya, dia tidak bisa menahan air liurnya. Awalnya, jika dia menggunakan Fox Hypnosis, dia bisa masuk dan makan. Namun, ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus membayar untuk berbagai hal. Konsep ini sudah tertanam dalam benaknya, jadi dia tidak masuk untuk makan. Sebaliknya, dia memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat ada sebuah mobil di pinggir jalan. Orang-orang keluar satu persatu sambil membawa uang. Dia juga masuk dan sampai di jendela. Kasir di bank itu melihat gadis cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu akan mengambil uang? Apakah orang tuamu ikut denganmu?" Si kecil sama sekali tidak mengerti bahasa asing, jadi dia langsung menggunakan Fox Hypnosis untuk memberitahu kasir bahwa dia akan menarik uang. Kasir itu hanyalah orang biasa. Ia langsung dikuasai oleh kekuatan mental dan bertanya, "Berapa yang Anda inginkan?" Si kecil masih belum bisa mengerti apa yang dikatakan kasir, tetapi dia tahu bahwa ada batas penarikan uang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan santai, "Ayo kita ambil 20 juta. Dulu dia tidak memiliki konsep akurat tentang uang. Dia sering mengikuti Lin Momo dan mendengar jumlah uang dari mulutnya, jadi dia mengatakan 20 juta. Untungnya, ini adalah mata uang Nihon. Nilai nominal terbesar adalah 10.000. Jika itu adalah mata uang Huaxia, itu akan menakutkan. Dia tidak bisa mengambil uang itu sama sekali. Setelah membayar 20 juta secara tunai, kasir dengan ramah memasukkan uang tersebut ke dalam tas untuknya. Si kecil mengambil uang tersebut dan berjalan keluar bank menuju restoran di sebelahnya. Setelah memasuki pintu, dia tidak tahu bagaimana cara memesan. Dia dengan santai menunjuk beberapa makanan yang sangat lezat di meja sebelahnya, lalu mengeluarkan segenggam uang dan menyerahkannya kepada pelayan di sebelahnya. Pelayan itu merasa tertarik melihat gadis kecil itu makan. Ia memberikan kembalian kepadanya. Setelah itu, ia mengirimkan beberapa porsi sushi kepadanya. Si kecil mencicipinya dan merasa bahwa rasanya enak. Lalu dia memakannya dalam suapan besar. Sementara dia makan dengan gembira, Qin Haodong dan Lin Momo merasa cemas. Awalnya, para orang suci ini bisa terbang, tetapi jarak antara Huaxia dan Nihon tidaklah dekat. Jika mereka terbang ke sana, akan menghabiskan banyak energi dan mereka tidak akan mampu menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, Qin Haodong memilih untuk membawa mereka ke sana dengan pesawat. Ketika mereka tiba di dekat Nihon, mereka membuka pintu kabin dan melompat keluar. Pesawat terbang kembali ke Huaxia. Di pesawat, Qin Haodong sudah membuat pengaturan. Dia, Suanyuan Lige, dan Lin Momo berada dalam satu kelompok. Mereka langsung pergi ke Pulau Chiba sesuai dengan panggilan pihak lain, sementara yang lain berpencar, mencari keberadaan si kecil di seluruh Jepang. Qin Haodong tidak menunjukkan kekuatannya. Dia dan Lin Momo terbang di udara di bawah pimpinan Suanyuan Lige, menuju Pulau Chiba. Saat ini, mereka telah memasuki wilayah Jepang. Adegan mereka terbang turun dari pesawat tampak jelas di layar lebar. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Di depan layar besar, seorang pria parubaya yang mengenakan simbol perwira senior melompat. Namanya Yamasato, dan dia adalah keturunan langsung dari keluarga Nihon Sato. Dia juga salah satu peserta rencana ini, yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan Huaxia. Sebagai keturunan langsung keluarga Sato, dia tahu tentang keberadaan Sein. Dia telah menyaksikan adegan kepala keluarga, Kishi Sato, terbang di udara. Dia tahu bahwa ini adalah kemampuan unik seorang Sein. Namun tiba-tiba, begitu banyak orang suci muncul di hadapannya, yang membuatnya ketakutan. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Pulau Chiba merupakan pulau kecil yang berjarak 50 km dari pulau utama. Luas wilayahnya sekitar 1 km persegi. Sebelumnya pulau ini tidak memiliki nama. Kemudian, pulau ini ditempati oleh keluarga Chiba dan diberi nama Pulau Chiba. Di tengah pulau, Yakyu Yukime diikat di pohon kelapa. Pada saat ini, kultivasinya disegel, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Kulitnya yang putih ditutupi lapisan merah muda di bawah terik matahari. Di atas batu tak jauh darinya, 3 lelaki tua berkimono duduk bersila. Yang duduk di tengah adalah Sage Pedang, Kyo Chiba. Di sebelah kirinya adalah Kishi Sato, kepala keluarga Sato, dan di sebelah kanannya adalah Takeda Inamoto, kepala keluarga Inamoto.
Meskipun keluarga Yakyu Yukime besar, keluarga itu hanya bisa dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas 2 di seluruh negeri. Ini adalah posisi yang diraihnya setelah ia menjadi kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Sebelumnya, keluarga itu hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3. Tiga lelaki tua di depannya adalah tiga penguasa Sein Realm di negara itu. Pada saat yang sama, mereka juga mewakili tiga keluarga teratas di Nihon, keluarga Chiba, keluarga Sato, dan keluarga Inamoto. Kishi Sato berkata kepada Kyochiba, "Saudara Sage Pedang, orang tidak bisa hidup kembali setelah meninggal, Miko sangat sedih karena meninggal muda, tetapi sebaiknya kamu menahan kesedihanmu." Takeda Inamoto berkata, "Benar sekali, kita akan membunuh orang bernama Kin nanti dan menggunakan kepalanya sebagai persembahan bagi roh Miko di surga." Kyochiba menghela napas dan berkata, "Ketika Miko lahir, seorang guru pernah melihatnya dan berkata bahwa dia tidak bisa belajar bela diri di kehidupan ini. Tanpa diduga, dia tidak mendengarkan nasihat itu setelah lahir dan bersikeras belajar bela diri, akibatnya, dia meninggal di negara asing." Kishi Sato berkata, "Sebenarnya, Anda juga sangat peduli dengan masalah ini. Jika Anda mengajari Miko secara langsung sejak dia masih kecil, dia pasti sudah menjadi guru sejak lama, mungkin tidak akan ada bencana seperti ini hari ini." Kyochiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian berdua masih belum tahu bahwa anak laki-laki bermarga Kin itu hanyalah monster. Dia telah mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi di awal usia 20-an, bahkan jika aku secara pribadi membimbingnya, Miko tidak akan bisa mencapai tingkat setinggi itu." Setelah mendengar ini, mereka berdua membelalakan mata dan berkata, "Apakah dia seorang master kekuatan tertinggi level 9 berusia 20 tahun? Sungguh mengerikan, jika dia tumbuh dewasa selama beberapa tahun lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya." Kyochiba berkata, "Justru karena inilah aku memasang jebakan hari ini, aku harus menyingkirkan orang bermarga Kin ini." Pada saat yang sama, Pavilion Suanyuan adalah masalah besar bagi negara kita. Pada saat itu, kita akan membunuh Suanyuan Lige bersama-sama, yang akan menjadi ancaman besar bagi keturunan kita. Kishi Sato berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, kami akan bekerja sama denganmu untuk membunuh Suanyuan Lige. Tidak mungkin bagimu yang sudah tua ini untuk menyentuh tuanku." Yakyu Yukime tidak jauh dari mereka, jadi dia mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ketika tuanku datang, kalian semua akan masuk neraka." Dasar jalan tak tahu malu. Kyochiba berteriak marah. "Kau membunuh mantan ketua keluarga Yakyu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi kamu tidak punya rasa malu, kamu benar-benar mengakui orang Huaxia sebagai tuanmu. Ini sungguh memalukan negara kita, mulai sekarang, keluarga Yakyumu akan musnah dari Nihon. Kyochiba, jika kau punya kemampuan, kau bisa bertarung dengan tuanku dengan adil, sungguh memalukan bagi orang sepertimu untuk memasang jebakan seperti itu. Wanita jalang, aku akan membunuhmu sekarang." Kishi Sato sangat marah. Ia menoleh dan menghunus pedangnya, siap menyerang Yakyu Yukime. Namun, Kyochiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Sato. "Patriark Sato, jangan jatuh ke dalam perangkap wanita jalang ini, dia ingin membuat kita kesal dan membunuhnya, nanti, anak bernama Kin itu tidak akan mengkhawatirkannya." "Wanita jalang, aku akan membunuhmu nanti." Kishi Sato dengan marah mengambil kembali pedangnya. Pada saat ini, ponsel Kyochiba berdering. Dia biasanya tidak menggunakan benda seperti ini. Untuk memasang jebakan kali ini, dia secara khusus menyiapkan ponsel untuk berkomunikasi dengan markas besar militer Nihon. Panggilan itu dari Yamasato. Ketika dia mendengar bahwa ada 11 Master Sein Realm di Huaxia, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Kali ini, dia sama sekali tidak menganggap Qin Haodong sebagai lawannya. Satu-satunya lawan yang dianggap adalah Suanyuan Lige. Menurutnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Suanyuan Lige dengan kekuatan gabungan Kishi Sato dan Takeda Inamoto. Namun sekarang, ada 10 master lagi di Sein Realm, yang membuatnya benar-benar kehilangan harapan untuk menang. Sebagai sage pedang dengan kultivasi tertinggi di Nihon, dia tidak panik. Dia terus bertanya, bagaimana orang-orang ini pindah, di mana mereka sekarang? Ketika dia mendengar bahwa yang lain sudah bubar dan hanya Suanyuan Lige yang membawa Qin Haodong dan seorang wanita lain ke sini, dia merasa lega. Meskipun situasinya telah berubah, itu tidak sepenuhnya berbeda dari rencananya. Dengan kekuatan ketiga orang suci, mereka masih dapat membunuh Suanyuan Lige. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menghubungi nomor Eiwa Miura. "Kamu bisa mengaturnya sekarang dan segera menyiapkan senjata api, begitu situasi di sini berubah, segera kumpulkan senjata api dan hancurkan seluruh Pulau Chiba. Untuk berjaga-jaga, ini adalah rencana terakhir yang telah dibuatnya bersama militer. Jika mereka gagal, militer akan mengumpulkan semua kekuatan pangkalan militer bawah tanah dan menghancurkan Pulau Chiba dalam satu gerakan." Eiwa Miura adalah salah satu bawahan Kyochiba yang paling setia. Ia juga merupakan perwakilan kekuatan keluarga Chiba di militer.
Setelah mendengar perintah Kyochiba, ia terdiam sejenak dan berkata dengan suara pelan, "Yang mulia Sword Sage, apakah kita benar-benar akan melakukan itu?" Kyochiba berkata, "Kekuatan musuh kini jauh melampaui imajinasi kita, kita harus bersiap sepenuhnya. Kali ini, kita harus membunuh Xuan Yuan Lige dan Qin Hao Dong sepenuhnya, agar dapat menyingkirkan masalah besar bagi kekaisaran kita." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.